Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang berputar-putar tanpa tujuan dan arah yang jelas. Namun saudara, kehidupan di dunia ini adalah sebuah perjalanan yang menuju ke depan dan jelas, yaitu menuju kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu saudara, apakah saudara siap terhadap peristiwa Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kehidupan kita? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, seluruh kehidupan ini sedang mengarah kepada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Saudara, itulah yang disampaikan di dalam Alkitab, baik dalam perjanjian baru, juga dalam perjanjian lama. Saudara, bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhan kita, maka hari itu adalah hari kemenangan dan penuh dengan kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Namun, bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan secara pribadi, saudara, hari itu hari yang sangat mengerikan. Itu adalah hari penghakiman, karena Kristus datang sebagai hakim. Saudara, Alkitab berkata, betapa ngerinya jikalau kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Saudara, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali merupakan satu-satunya janji yang belum digenapinya. Kelahirannya sudah digenapi, kematian dan kebangkitannya sudah digenapi. Kenaikan ke surga sudah digenapi, Roh Kudus sudah dicurahkan. Ada satu janji yang belum dia genapi, yaitu dia akan datang kembali. Saudara, berarti kedatangannya kedua kali ini bukan sebuah isapan jempol belaka. Sebab hal ini bukan hanya ditulis dalam perjanjian baru, tapi berulang kali juga ditulis dalam perjanjian lama. Saudara, bagaimanakah kita merespon berita yang berulang-ulang yang disampaikan Alkitab ini? Saudara, mari kita membaca Sakaria pasal 14. Sesungguhnya akan datang hari tetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan. Dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut dan dari menara Haniel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya sebab perumpasan tidak akan ada lagi dan Yerusalem akan tetap aman. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya.
Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu. Dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yakni emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Pada waktu itu akan tertulis pada kerincingan kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mesbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya, dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan hari ini merupakan nubuatan akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali di dalam kemuliaan dan kemahabesarannya. Saudara, nubuatan ini ditulis dengan cara yang sangat unik untuk menggambarkan peristiwa yang dahsyat itu, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali menundukkan segala kekuasaan apapun yang memusuhinya. Saudara, firman Tuhan berkata, sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali datang dengan sangat dahsyat. Saudara, di dalam apa yang kita baca dari firman Tuhan ini, saudara, ada satu pesan yang sangat kuat, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini ada di dalam kontrol Tuhan. Tuhanlah yang bekerja dalam segala sesuatu, Tuhanlah yang menetapkan harinya, kapan Dia akan menghakimi seluruh bangsa-bangsa di dunia dan menyelamatkan orang-orang yang Ia kasihi, yaitu orang-orang yang adalah umatnya, orang-orang percaya. Saudara, di dalam kitab Wahyu, pasal 19 ayat 15 sampai 18 memberikan gambaran yang sama, dikatakan demikian. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Saudara,
Kitab Wahyu memberikan gambaran yang sama. Bagaimana Allah mengumpulkan bangsa-bangsa yang menentangnya untuk dihakimi dan menghadapi penghukuman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita tentu tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia yang kedua kalinya, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah hari di mana kita boleh menyaksikan kemuliaan Tuhan, hari di mana kita melihat kasih Tuhan yang luar biasa, anugerah Tuhan yang ajaib, dan pada hari itu kita mengalami kemuliaan sebagai anak-anak Allah, sebagaimana tercantum dalam kitab Roma. Tetapi saudara, bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi orang-orang yang melawan Tuhan, saudara, hari itu hari yang sangat mengerikan. Karena orang tidak percaya yang melawan Mesias, dia akan dihakimi. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa penghakiman telah diberikan Bapa kepada anak. Sehingga anak boleh menghakimi orang-orang yang melawan dia dan tidak percaya kepadanya. Saudara, oleh karena itu saudara, di dalam hidup kita bersyukur kepada Tuhan bahwa meskipun kita menghadapi segala kesulitan, bukan saja kesulitan kehidupan yang biasa, namun kesulitan mungkin karena iman kita. Saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang selalu memberkati orang lain. Karena penghakiman adalah milik Tuhan. Dan Kristus, dia yang menghakimi segala sesuatu. Disitulah saudara, kita tetap bisa dengan tenang melayani Tuhan, menjadi berkat kepada orang lain. Dan disitulah dikatakan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali, itulah pengharapan daripada orang-orang percaya. Maka di Alkitab dikatakan orang-orang percaya berkata, kapankah Tuhan akan datang kembali? Saudara, itu adalah ungkapan pengharapan di dalam ketekunan menantikan Tuhan. Saudara, marilah kita menghadapi segala pergumulan hidup kita dengan selalu menyadari pengharapan yang mulia. Ya, ketika Tuhan Yesus datang. Dan firman Tuhan berkata apa? Penderitaan yang ringan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa pemerintahan kekal Kristus itu membawa kehidupan dan membawa damai sejahtera. Saudara, firman Tuhan berkata pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem, tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananil sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya sebab penumpasan tidak akan ada lagi dan Yerusalem akan aman. Saudara, kehidupan di dunia ini tidak pernah akan mengalami masa di mana dunia ini akan tenang dan damai. Di zaman akhir sampai kepada akhir zaman, maka saudara, kita akan menyaksikan akan terjadinya peperangan demi peperangan satu dengan yang lain antar bangsa, bukan saja antar bangsa, bisa antar suku dan lain sebagainya. Saudara, itu sudah diberitahukan di dalam firman Tuhan kepada kita. Saudara, dunia tidak pernah akan mengalami damai sejahtera. Mengapa? Karena saudara-saudara, dunia ini berada di bawah pengaruh daripada kuasa-kuasa angkasa, kuasa-kuasa si jahat. Dan dunia ini di bawah pengaruh akan kejatuhan manusia dalam dosa. Saudara, dunia tidak pernah bisa memberikan damai sejahtera. Namun apakah dengan demikian kita tidak punya pengharapan? Saudara, tidak sama sekali. Saudara, kita tahu ketika Kristus datang yang pertama kali, Alkitab memberitahukan dia adalah Raja Damai. Saudara, kita tahu pada waktu Tuhan Yesus terakhir masuk ke Yerusalem,
Tuhan Yesus menunggang keledai, di mana orang-orang memakai daun palem menyambut Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus dengan keledai menggambarkan dia adalah Raja Damai. Saudara, apa yang Kristus lakukan pada kedatangan yang pertama, yaitu dia memberikan damai sejahtera, itu terkait dengan kerohanian kita. Kita sebagai orang percaya, di dalam Kristus kita diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Dan damai Allah itu ada di dalam hati kita. Meskipun kita di tengah-tengah dunia yang tidak damai, sebagai orang percaya, saudara, kita bersyukur kita memiliki damai Kristus. Karena Kristuslah yang memerintah di dalam hati kita. Tapi dunia tidak mengalami damai itu. Tetapi saudara, pada satu kali kelak, ketika Kristus datang kedua kali, dia yang Raja di atas segala raja, dan ada satu nama, yaitu nama Tuhan yang ditinggikan. Saudara, pada masa itu, saudara, dia memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, damai sejahtera sangat dipengaruhi oleh siapa yang bertahta itu. Saudara, jikalau yang bertahta adalah Kristus di dalam hatimu, maka engkau akan mengalami damai sejahtera. Tetapi, jikalau yang bertahta adalah aku di dalam dirimu, maka engkau tidak akan mengalami damai sejahtera. Saudara, mengapa dunia tidak mengalami damai sejahtera? Karena yang bertahta adalah manusia yang berdosa. Saudara, dunia yang berdosa tidak pernah mengalami damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang sejati adalah pemberian Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara, jikalau hidupmu tidak mengalami damai sejahtera, saudara, mari datang kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Raja Damai. Dia adalah Raja Shalom. Ketika engkau menerima dia, membuka hati kepada dia, ketika dia bertahta dalam hatimu, saudara, betapapun hiruk pikuknya dunia ini, saudara, engkau dan saya mengalami damai sejahtera di dalam dia. Karena engkau tahu kepada siapa engkau percaya, dan dia memelihara hidupmu, karena hidupmu adalah miliknya. Saudara, mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memetraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami selalu mengingat apapun pergumulan kami, ada Kristus yang bertata, ada Kristus yang akan datang kembali, yang merupakan pengharapan dalam hidup kami. Sehingga penderitaan yang kami alami menjadi tidak berarti, karena kami sadar akan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.